Kamu tidak harus hebat saat memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Hai, halo, assalamualaikum teman-teman hebatku, apa kabar? Insya Allah sehat, bahagia, berkecukupan ya, amin ya robbal alamin. Teman-teman, saya senang banget deh bisa hadir lagi di sini. Sesuai janji saya di video sebelumnya, saya mau sharing mengenai perbedaan frugal dan pelit. Dua-duanya sama-sama hemat nih. Yang satu hemat karena ada tujuan yang lebih jelas untuk dicapai, sementara yang satu lagi hemat karena uangnya nggak boleh berkurang. Coba kita lihat dulu, frugal itu apa sih? Menghemat uang dengan bijak teman-teman, tanpa mengorbankan kualitas hidup tentunya. Punya prioritas yang jelas tentang apa yang penting dan mana yang enggak. Makanya orang-orang yang menjalankan frugal living, mereka tetap bisa menikmati hidup, karena nggak sembarangan mengeluarkan uang. Akhirnya bisa beli motor secara cash misalnya, hemat beberapa bulan, tahu-tahu beli emas. Ada target yang lagi dikejar. Kalau pelit itu menghemat uangnya secara berlebihan. Nggak punya prioritas. Kualitas hidupnya juga bisa jadi lebih rendah ya, menurun. Nggak bisa menikmati hidup karena ternyata semuanya butuh uang. Kalau kita perhatikan sih antara frugal sama pelit itu perbedaannya cukup jelas ya. Terutama dari soal mindset atau pola pikir. Beli baju di toko biasa tanpa harus ada merek terkenalnya, tapi nyaman, adem bahannya, enak buat dipakai. Itu frugal. Gak mau beli pakaian, padahal uangnya ada. Dan baju yang dia pakai udah compang-camping. Ya salam, itu pelit. Contoh hidup frugal. Saya buat anggaran misalnya, saya catat semua pemasukan dan pengeluarannya secara konsisten. Kata orang perhitungan banget sih. Kayaknya kalau masalah uang gak apa-apa deh perhitungan. Kan yang dihitung uang saya. Nih, ketika kita udah bikin catatan, udah pasti kita prioritaskan dulu ya kebutuhan pokok. Misalnya kayak beras, butuh berapa kilo untuk 1 bulan, minyak, gula, dan lain-lain. Apalagi hemat listrik dan juga hemat air. Meskipun kita hemat, nggak berarti kita milih nyalain lilin di malam hari, terus lampunya cuma jadi hiasan aja. Kita gunakan saat perlu. Kalau udah mulai terang, matiin lampunya. Jangan sampai dia saingan sama matahari. Masak sendiri di rumah misalnya. Kalau dihitung-hitung nih, beli di luar misalnya untuk 4 orang, paket ayam kremes lah gitu, 80.000. Wah, uang 80.000 bisa untuk 2 hari nih kalau saya masak sendiri di rumah. Lebih hemat, lebih yakin juga kebersihannya. Kalau kita beli barang karena ngeliat fungsinya sama, harganya lebih murah, itu masuknya frugal. Kayak misalnya kita beli sabun cuci tangan, sabun cuci piring, atau mungkin tisu ya. Nggak perlu yang bermerek, yang penting fungsinya sama. Terus selama tangan kita atau kulit kita nggak sensitif, kayak insya Allah aman-aman aja deh. Ada 2 barang yang saya perhatikan yang memang ketika dia harganya lebih mahal ya, atau ada brand yang terkenal gitu ya, yang semua orang tahu, itu adalah tas sama sepatu. Beda nyamannya, awetnya itu memang beda dibandingkan harga yang di bawahnya gitu. Kayak misalnya tas, dulu ketika saya pergi-pergi itu di dalamnya itu berat segala macam masuk, itu memang kalau yang harganya sedikit di atas lebih awet ya dibandingkan saya beli yang biasa. Nanti lepas terus talinya, dipakai lama juga di punggungnya jadi sakit, jadi pegel. Atau mungkin resletingnya tiba-tiba patah lah, ya kayak gitu. Banyak banget dramanya. Sepatu juga kayak gitu. Kadang-kadang dipakainya suka nggak nyaman, bikin sakit tumitnya lah, nanti telapak kakinya panas, ada aja ceritanya. Atau tiba-tiba baru dipakai sebentar, tiba-tiba solnya udah copot ya, harus disol ulang. Terus alasnya jadi kayak ngeletek-ngeletek gitu. Repot deh, pokoknya nanti harus bolak-balik beli. Makin banyak nyampah kitanya, mendingan kalau sekiranya memang sering dipakai gitu, memang kita butuh, belinya yang bagusan dikit lah. Yakin aja teman-teman, ketika kita menghemat karena ada satu tujuan yang mau kita capai, insya Allah deh kita tuh masuknya ke frugal, bukan pelit. Misalnya tahun depan saya mau pergi umroh, berarti tahun ini jalan-jalannya dikurangin, nongkrong di kafenya stop dulu. Baju di rumah masih banyak, jadi nggak usah check out terus. Atau mungkin saya lagi ngincer rice cooker itu bun, soalnya rice cooker di rumah udah rusak. Pagi saya masak nasi, sorenya udah basi. Tapi rice cookernya harganya mahal bun, 700.000. Saya nabung deh, ya udah. Berarti nyeblaknya dikurangin dulu. Makan baksonya nanti dulu. Jangan jajan minuman-minuman di luar sana. Pengen es kopi, bikin aja lah di rumah, tinggal tambahin es batu ya. Cemplang-cemplung, sama ngopi-ngopi juga. Kebeli deh rice cooker tanpa harus cicilan, tanpa harus kredit, kebeli cash. Tenang ya, rice cookernya datang ke rumah, kita nggak mikirin cicilan.
Coba kalau kita nyicil atau kredit, rice cookernya udah rusak, cicilannya masih ada. Nambahin pikiran aja. Dah ya sekarang kita lihat contoh orang pelit itu kayak apa. Gak mau keluar modal bahkan untuk kebutuhannya dia sendiri. Ada yang apa-apa mending minta, apa-apa mending pinjam. Ih capek deh. Misal lagi nih, pakai barang rusak tuh seneng banget. Kipas angin udah rusak bagian tutup depannya. Uang ada sih untuk betulin, untuk beli baru juga ada. Tapi sayang biarin aja, yang penting masih muter baling-balingnya. Iya, justru karena baling-balingnya masih muter itu bahaya. Kalau nggak ada bagian penutupnya kan, gimana kalau kesabet kena tangan? Lagi pula kenapa sih harus uji nyali sama keamanan kita sendiri? Lain lagi kalau memang uangnya belum ada ya. Tadi ada contoh frugal living, dia hemat listrik, hemat air. Nyalain listrik kalau dia lagi perlu aja. Kalau orang pelit, kebablasan hematnya. Jadi dia nyalain lampu cuma dari maghrib sampai jam 9. Pas dia mau tidur, lampu terasnya juga dimatiin. Jadi kalau ada orang mau lewat depan rumahnya jam 9 lewat 10 menit aja, disuruh nyalain handphone kali ya buat nyari senter. Punya banyak makanan tapi nggak mau berbagi, daripada dikasihin ke orang, didiemin aja sampai akhirnya dibuang. Sekalipun ngasih, rasanya juga udah nggak enak. Udah alot lah, udah tengik lah. Kenapa nggak dikasih waktu makanannya masih bagus? Di sini ada nggak yang kayak gitu? Yang kalau punya banyak makanan, lebih milih untuk disimpan? Jangan ya dek ya. Kalau sekiranya kita punya rezeki makanan dan kita juga kayaknya nggak akan sanggup deh untuk makan itu semua, pisahkan dari awal. Jangan dimakan kita enggak, mau dibagi juga sayang. Bun, teman aku Bun, ada yang kalau arisan di rumah orang lain itu rajin banget. Makan paling banyak, datang duluan, bungkus-bungkus paling semangat, cemplang-cemplung masukin ke dalam tasnya. Giliran dia yang ketempatan Bun, semua serba minim, seadanya banget. Kayaknya sisa uang konsumsinya banyak tuh. Nah lo, jangan mesem-mesem ya. Tapi tenang, ini ada yang lebih gila, tak masuk logika. Ada orang nih ya, tapi bukan di sini ya, jauh di kutub utara sanaan dikit ini mah. Kalau sakit nggak mau ke dokter, uangnya ada, katanya sayang buang-buang uang, ntar juga sembuh sendiri. Tapi kalau untuk beli baju, dia nggak sayang loh. Aku ada nih Bun, temen di grup WA. Kalau di-share jadwal kerja bakti, dimintai sumbangan, dia kalem banget Bun. Saking kalemnya sampai nggak ada suaranya sama sekali. Tapi giliran ada pengumuman pembagian bansos dan sejenisnya, dia yang paling heboh. Udah. Mungkin dia memang terpaksa begitu karena keadaan. Sekarang kita gimana caranya supaya meskipun mungkin hidup kita saat ini masih pas-pasan ya, kalau kata orang mah, usahakan kita tetap bisa berbagi. Katanya rezeki itu sifatnya mengalir, ada masuk berarti ada yang dikeluarkan. Lagi pula berbagi itu enggak selalu tentang uang. Bisa waktu, tenaga, ilmu, bisa juga pengalaman, dan lain-lain. Allah itu maha baik, maha bijaksana. Maka dari itu sedekah nggak selalu tentang harta. Senyum ke temen juga sedekah kan? Dengan satu saret ya, emang saat itu beneran ada temennya. Kalau secara keuangan belum memungkinkan kita untuk traktir teman, paling enggak kita bisa nemenin dia di saat dia lagi nggak nafsu makan, alias lagi kurang sehat. Ada temen mau ngurus KTP misalnya ke kelurahan, dia belum tahu prosedurnya. Kita bisa bagi pengalaman kalau ternyata misalnya beberapa bulan yang lalu, saya juga habis ngurus KTP di kelurahan. Kasih tahu dokumen yang harus dibawa tuh apa aja. Terus kasih tahu juga datangnya agak pagian biar nanti nggak ngantri dan lain-lain. Oh iya teman-teman, tiba-tiba saya kepikiran. Di antara kita ada nggak yang punya hobi nawar belanjaan dengan sadis? Misal kita lagi di pasar, ada bapak-bapak nawarin kain lap yang kotak-kotak itu tuh, 10.000 dapat 2 kata bapaknya. Terus kita bilang, "Alah, 10.000 dapat 4 pak, biasanya juga segitu." Jangan ya teman-teman please, kebayang gak sih bapak-bapak itu dapat untungnya berapa dari hasil jualannya itu? Kalau kita pikir-pikir ya, misalnya si bapak itu modal kainnya 2.500, lalu beliau jual 10.000 2. Terus kita minta 10.000 3. Berarti dari 3 kain itu, si bapak cuma punya untung 2.500. Kebayang gak sih? Emang kita yakin bapak itu hari itu dapat pelanggan banyak? Kalau yang beli cuma 4 orang, 4 kali 2.500, 10.000. Untuk ongkos pulang aja mungkin gak cukup. Belum untuk dia makan. Terus kalau uangnya ngepas segitu-gitunya,
dia mau pulang tuh bawa apa untuk orang-orang di rumah. Uang 2.000 yang kita perjuangkan itu mungkin cuma kita pakai untuk beli ciki. Tapi bagi si bapak tadi mungkin lebih berharga lagi. Toh kita beli barang di mall aja nggak pernah nawar kan? Belilah dari pedagang kecil tanpa harus menawar dengan harga yang nggak masuk akal. Mereka mengumpulkan uang bukan untuk hidup mewah, tetapi hanya untuk bertahan hidup. Teman-teman, membeli tanpa menawar adalah sedekah yang tersembunyi. Kembali ke pembicaraan awal tentang pelit, gimana kalau kita ngerasa di sekitaran kita kayaknya dia pelit deh? Jangan buru-buru ngejudge orang lain pelit ya. Kita nggak tahu loh, sekeras apa dia berjuang dalam perjalanan hidupnya dia. Mungkin dia pernah trauma dengan masa lalunya yang nggak mudah. Bisa aja dia ada trauma juga. Saya ngerasa sendirian di sini ketika saya nggak punya apa-apa. Nggak ada orang yang mau bantu saya. Meskipun kata orang saya punya banyak saudara. Kita juga nggak pernah tahu pemasukan dan pengeluaran orang lain. Siapa tahu dia emang beneran lagi susah. Ada banyak tanggungan yang harus dia pikul. Dan nggak mungkin juga dia cerita ke kita kan semua tentang hutang-hutangnya dia misalnya. Atau mungkin hutang orang tuanya. Mungkin aja dia juga lagi struggle sama hidupnya sendiri. Gimana caranya uang yang dia punya itu bisa cukup tanpa harus pinjam ke orang lain. Kita jangan jadi orang yang mudah ngelabelin orang lain pelit, tapi ternyata kita juga sama, 11-12. Konten ini dibuat bukan untuk nunjuk orang lain sebagai si frugal atau si pelit. Ini kita gunakan untuk menilai diri sendiri. Ingat ya teman-teman, kalau kita belum bisa berbagi dengan harta, kita bisa berbagi dengan ilmu ataupun kepedulian kita. Hidup bukan tentang menimbun harta, tapi tentang memberi makna pada kehidupan diri dan orang lain. Teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.